Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala berkat dan kasih karunia yang Engkau selalu menyertai kami di setiap hari, dari pagi sampai malam hari. Iya Bapa, ya Tuhan kami, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya biarlah firman-Mu itu menjamah ke dalam hati kami, supaya kami bisa melakukan apa yang akan Kau perintahkan kepada kami, dan apa yang kami dengarkan pada hari ini bisa kami praktikkan dalam kehidupan kami. Dan banyak juga ya Bapak, dosa-dosa yang kami lakukan setiap harinya. Kiranya hapuskanlah itu supaya kami dapat menerima berkat kasih karunia yang tetap Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami, dengan perantaraan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mamang Inang. Pada hari ini kita akan mendengarkan suatu ayat daripada Alkitab yang kita ambil dari Ratapan 3 ayat 19 sampai ke 26. Khusus pada minggu ini, Amang Inang, kita akan membahas tentang pasal ketiga, yaitu ayatnya yang 19 sampai ke 26, tentang Nabi Yeremia yang menjelaskan tentang suatu pengharapan mereka masih dapat berharap karena alasan-alasan. Banyak alasan-alasan yang tertera, dan saya akan membacakannya. Yang pertama yaitu tentang suatu murka Tuhan hanya berlangsung untuk sesaat, tetapi kasihnya yang besar tidak pernah berakhir. Dan bila kita lihat pada Alkitab kita, yaitu di bagian ayatnya yang ketiga, pasal ke-22, yang menjelaskan tentang hal itu, tentang Allah tidak menolak Yehuda selaku umat perjanjiannya, dan Dia masih mempunyai rencana bagi mereka. Itu adalah poin yang pertama yang saya bacakan pada hari ini. Bila kita merenungkan pada hari ini tentang murka Tuhan yang hanya berlangsung untuk sesaat itu, bukan berarti itu adalah bahwasannya kita bisa berbuat kesalahan terus-menerus, bahwa Tuhan bisa saja melupakan masalah itu dengan sejenak. Tidak. Kita juga harusnya berintrospeksi diri. Berintrospeksi dalam hal apa? Nah, dalam hal contohnya kita meminta maaf atau pengakuan dosa, istilahnya begitu. Dan juga kita juga bisa memperhatikan pada poin yang kedua tentang Tuhan itu baik dan pemurah kepada mereka yang menantikan Dia dalam kerendahan hati dan penyesalan. Nah, ini tadi yang kita jelaskan tadi tentang pengakuan dosa tadi, yang dituliskan pada ayat yang ke-24 sampai ke-27. Kita agak melebar sedikit, yaitu pada pasal yang ke-27, yaitu tentang suatu penyesalan daripada setiap manusia. Tuhan itu baik, dan saya ulangi kembali, Tuhan itu baik dan pemurah kepada mereka yang menantikan Dia dalam kerendahan hati dan penyesalan. Itu adalah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga akan saya bacakan kembali, yaitu tentang Tuhan ingin menunjukkan belas kasihan-Nya kepada para penderita apabila maksudnya dalam menghukum mereka telah tercapai. Saya bacakan sekali lagi. Tuhan ingin menunjukkan belas kasih-Nya bila mana kita sudah mengakui kesalahan kita. Pasti Tuhan akan bermurah hati juga pada manusia, apalagi kita jemaat daripada gereja yang sudah dikuduskan ini. Amang Inang, kitab yang dituliskan oleh Nabi Yeremia ini adalah suatu kitab yang memberi saya banyak pembelajaran, yaitu tentang banyaknya kasih yang dituliskan di sini, dan juga banyaknya suatu pengampunan dan pengharapan yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Seperti pada poin yang kedua tadi, saya masih menekankan pada poin yang kedua tadi tentang Tuhan itu baik dan pemurah. Tuhan itu baik dan pemurah kepada mereka yang menantikan Dia dalam kerendahan hati dan penyesalan. Saya menekankan ini karena apa? Kita sudah sadari, mungkin dalam kehidupan kita masing-masing banyak sekali di antara kita praktek kehidupan kita tentang kemurahan hati
kebaikan Tuhan itu kepada kita. Dan juga bagi orang-orang yang menantikan Dia sekalipun akan dicurahkan berkatnya daripada Tuhan. Ada memang beberapa poin yang saya ambil pada khotbah pada minggu ini dan bisa saya bacakan, dan saya juga bisa menekankan pada hal ini, yaitu tentang Yeremia ketika menghadapi Yerusalem hancur. Dia tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan. Dia tidak mau terus terpuruk dalam kemalangan. Itu adalah sifat Yeremia yang hancur pada waktu itu, memang pada peperangan pada saat itu. Namun apa yang dia perbuat? Dia tetap teguh dan kuat untuk membela apa yang dia percaya dan apa yang dia yakini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah pengharapan satu-satunya kita sebagai orang Kristen. Pastinya kita harus bisa percaya kepada Tuhan dan juga sesama kita. Dan sesama kita dalam artian apa? Sesama kita dalam artian kita berbuat baik, mempercayai suatu keyakinan itu untuk memberikan suatu harapan kembali kepada teman-teman kita. Maksudnya kita kembali berpikir lagi, gimana kita bisa membuka pola pikir mereka supaya mereka bisa bergabung bersama-sama kita di dalam ibadah atau di dalam pertanyaan mungkin atau dalam hal lain sebagainya. Jadi jangan hanya terlihat besar di mata orang lain. Itu adalah yang diungkapkan pada hal ini dalam Natsah minggu ini, tentang besarnya masalah kita itu. Yang kita memikirkan besar masalah atau dosa-dosa yang besar kita perbuat pada hari ini atau pada minggu-minggu ini. Tuhan akan menolong dirimu, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan menolong saya. Dan kita semua akan ditolong oleh Tuhan bila mana kita tetap percaya dan mengakui kesalahan kita dan mengakui dosa-dosa kita. Memang saudara-saudara, banyak sekali terkadang kita melakukan dosa, seperti mana mungkin kita setiap hari melakukan dosa mungkin, yaitu dosa yang paling sering kita lakukan adalah menurut saya dosa mata. Apalagi amanginang di generasi zaman sekarang, kita mungkin merasa sedih ketika melihat seorang pemuda dan pemudi yang masuk kata saya berkata bahwa dia membuka auratnya. Itu saya sangat menyesal gitu. Menyesal karena saya mengetahui bahwa dia adalah suatu pemuda Kristiani yang membuka aurat dan membuatnya di sebuah sosial media. Dan itu adalah suatu penyesalan yang sangat menyakitkan bagi saya. Tapi amanginang, itu bukan suatu pembelajaran yang baik menurut saya bagi kita. Kita bisa hanya melihat video itu untuk membuka pola pikir kita, apakah itu hal yang baik atau tidak. Mungkin bagi saya itu hal yang buruk karena saya melakukan dosa mata saya. Dan sepengetahuan saya itu adalah dosa mata ketika kita melihat suatu aurat yang belum waktunya kita lihat atau bukan milik kita, kita lihat pada masa itu. Itu adalah suatu dosa yang sering kali kita tidak sadari. Mohon maaf saya mengungkapkan bahwa suatu aplikasi TikTok yang sering kita tonton itu terkadang menyiarkan atau memperlihatkan atau mempertontonkan kepada kita yaitu video-video yang kurang layak ditonton, apalagi pada pemuda bahkan anak-anak yang menonton video-video ketelanjangan tersebut atau video-video yang kurang layak untuk dipertontonkan. Nah, jadi amanginang, sekecil apapun dosa, sebesar apapun dosa, bila mana kita bisa menyikapi dosa itu, menyikapi rasa kebersalahan kita itu, Tuhan akan tetap memberikan kasih karunia kepada kita. Karena Tuhan itu pada poin yang kedua tadi sudah dijelaskan tentang Tuhan itu baik dan pemurah, yaitu tentang Tuhan itu baik dan pemurah. Tuhan akan selalu mengampuni dosa-dosa setiap umatnya. Tuhan akan selalu bermurah hati dan membuka tangannya
kepada kita setiap umatnya, terlebih kepada kaum pemuda dan pemudi yang mungkin sering menonton TikTok. Jadi Amang Inang, kita bisa membuka Alkitab kita kembali dan saya bisa membacakannya. Apa alasan kita berharap kepada Tuhan dan menantikannya? Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Yang tertulis pada Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Dan saya ulang kembali, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yang dituliskan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tuhan juga telah berjanji bahwa Ia sesekali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Bisa kita buka kembali Alkitab kita yang pada pasal Ibrani yang pasal ke-13 ayat yang kelima. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang hal ini juga dituliskan dalam Alkitab, yaitu Ibrani 13 ayat 6. Karena Tuhan adalah bagianku. Jadi Amang Inang, ini adalah suatu minggu yang bahagia, yang dimana kita selalu diberi harapan, diberi pengampunan daripada Dia. Dan hal ini supaya menjadi suatu pembelajaran dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh baik kasih setia Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu ini, kami percaya tentang sebuah baik dan keramahan-Mu kepada kami umat-umat-Mu, yang dimana Engkau selalu memberi harapan dan pengampunan kepada kami yang kaum berdosa, para jemaat-jemaat-Mu ini, pada saya terkhusus dan juga jemaat-jemaat gereja yang Kau sucikan ini. Engkau selalu mengasihi kami ya Bapa. Dalam minggu ini ya Bapa, kami juga berdoa kepada remaja-remaja di gereja kami ini. Biarlah mereka mempelajari dan mengingat teguh atas keimanan yang kuat daripada Nabi Yeremia, supaya kami bisa bergerak serentak berada dalam sanubari-Mu. Ya Bapa ya Tuhan, kami juga berdoa kepada gereja-Mu ini, semoga Engkau membesarkan terus, mempergerakkannya terus, menjalankannya terus dalam tangan-tangan pengasihan-Mu, supaya jemaat-jemaat-Mu, agar kami bisa bergerak bersama untuk memuji dan memuliakan-Mu juga. Ya Bapa, terkadang kami melakukan dosa-dosa yang seringkali kami tidak sadari. Banyak sekali dosa-dosa yang kami lupakan. Banyak sekali dosa-dosa yang kami sengaja, namun kami tidak menganggapnya berarti. Namun kiranya ya Bapa ya Tuhan kami, dari minggu ini, ketika kami sudah mendengarkan suatu pengharapan yang Kau berikan kepada kami, Engkau membukakan hati dan pemikiran kami supaya kami bisa memperbaiki diri kami, supaya layaknya berada di hadapan-Mu ini. Ya Bapa ya Tuhan, dosa-dosa yang banyak itu hapuskanlah, supaya kami bisa serentak
memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami dengan perantaraan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.